Oke, pada kali ini saya akan membuat voice translator menggunakan MIT App Inventor. Pada kali ini saya tidak membuat dari awal ya, karena untuk mempersingkat waktu saja. Jadi saya akan hanya menjelaskan apa yang sudah saya buat. Pertama ya pastinya kita akan membuat project dahulu. Project kasih nama voice translator atau semacamnya. Nilai expert ini diberikan device default. Kemudian oke. Karena saya sudah buat ya, jadi saya tidak perlu buat ulang ya. Oke, di sini adalah tampilan dari aplikasinya, translation. Saya menggunakan English to Spanish dan Spanish to English karena bahasa Spanish ini lumayan ribet untuk dipelajari, makanya saya ingin membuat terjemahan dari Inggris ke Spanish atau Spanyol. Kemudian ya teman-teman semua bisa buatnya seperti ini ya. Ini kalau yang hitam ini menggunakan vertical alignment seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu di layout. Kemudian vertical arrangement baru kita seret ke sini. Kemudian dua ini menggunakan button, itu di use interface. Kemudian di sini coba kita tinggal seret saja. Kemudian yang IC dan translation ini menggunakan label. Ini dia, menggunakan label. Tinggal tarik saja. Kemudian yang baru adalah speech recognizer. Itu dapatnya di media. Nah, speech recognizer ini adalah sebuah fungsi. Jadi di saat kita berbicara menggunakan HP kita nanti, itu entah menggunakan Google seperti itu, dia akan mengenali suara kita atau membaca apa yang kita katakan gitu. Kemudian translator itu untuk menerjemahkan. Kemudian text to speech adalah dari teks bisa ngomong lah, pokoknya bisa dibilang mudah gitulah pokoknya. Jadi pas kita menekan English to Spanish akan keluar Google gitu kan, Google atau apa untuk kita ngomong. Kemudian text to speech akan membuat translation ini akan berubah menjadi kata yang sudah diterjemahkan ya dari Inggris ke Spanyol, maka di sini akan menjadi Spanyol nih kan. Kemudian text to speech gunanya adalah bahasa Spanyol ini secara otomatis translation ini akan berbicara sesuai dengan apa yang akan tertera di sini. Pokoknya kita langsung saja ya, kita buat pada blogsnya, nanti saya akan memberikan contohnya. Nah, yang pertama yang kita harus buat adalah ini nih, when button dan when button 1 dan when button 2. Di when button 1, di saat kita menekan button 1, button ini, maka kita akan memanggil speech recognizer ini tadi yang sudah saya jelaskan untuk mengambil teks, atau di saat kita ngomong dia akan mengubah omongan kita tuh menjadi teks gitu. Dan akan membuat global language-nya menjadi satu. Di sini kan saya sudah membuat global language-nya ya. Maksudnya variabel. Kita bisa buat di sini. Lalu ini untuk membuat variabel ya. Jadi saya menggunakan variabel global language. Ini lang ini sebenarnya singkatan dari language ya. Kemudian saya set menjadi 7. Bisa juga menggunakan 5 atau 7, itu sebenarnya bebas. Kemudian ya di saat kita menekan tombol 1, dia akan memanggil speech recognizer untuk mengambil teks yang sudah kita omongkan tadi, kemudian akan mengubah menjadi variabel 1. Dan jika button 2 diklik, maka dia juga akan memanggil speech recognizer untuk mengambil teks dan membuat teksnya itu menjadi variabel 0. Oke. Kemudian setelah speech recognizer ini mendapatkan teks, maka yang dia akan lakukan adalah jika variabelnya 1, maka memanggil translator dan translate ke Spanyol. Ini Espanyol ya. Ini ada singkatan dari bahasa Spanyol sendiri. Kemudian
text to translate ini artinya teks yang diterjemahkan. Jadi speech recognizer ini akan mendapatkan hasil, kemudian akan mengubah label 1 ini berubah menjadi hasil yang kita katakan di speech recognizer tadi itu. Dan kemudian jika button 2 tadi diklik ini, jika mendapatkan variabel 0, maka bahasa yang akan ditranslatekan adalah bahasa Inggris. Jadi di saat kita menekan button 2 tadi, Spanish to English, maka di saat kita berbicara bahasa Spanyol, maka dia akan mentranslatekan bahasa Spanyol kita menjadi bahasa Inggris gitu. Dan ini ya sama ya untuk mengambil hasil dari speech recognizer tadi. Dan yang paling penting adalah ini, saat translator 1 nih mendapatkan terjemahan dari ini tadi kan, maka panggil text to speech untuk untuk mengucapkan apa yang sudah dia terjemahkan tadi gitu. Maka di sini ada mendapat get translation nih gitu. Jadi di saat translator ini mendapatkan terjemahan, panggil text to speech untuk mengambil translation yang sudah diterjemahkan tadi. Maka dia akan mengeset atau membuat label 2 untuk mengeset teksnya jadi get translation atau hasil dari translatean kita akan berubah di sini gitu. Itu maksud saya tadi. Dan akan dibicarakan menggunakan bahasa Inggris. Begitu kira-kira. Nah, oke, langsung saja ya tapi sebelum itu mungkin saya akan memberitahu gitu loh. Ini tuh dapatnya di mana, ini dapatnya di mana, ini dapatnya di mana, ini dapatnya di mana. Oke. Kalau yang ini kita gunakan di button 1 dan ini. Kita tinggal tarik saja. Lalu yang call speech recognizer ini kita klik di sini. Lalu kita ambil yang ini. Call speech recognizer get text. Kemudian untuk mengeset variable global length-nya, kita pakai di variable, klik. Nah, ini dia, set global bla bla bla. Nah, untuk mendapatkan angka 1 ini, kita di math atau di matematika, kita tinggal tarik saja, lalu kita ubah jadi 1 atau berapa ya. Kemudian mendapatkan yang hijau ini, kita menggunakan logic atau logika. Kita bisa pakai yang ini nih ya, atau yang ini atau yang ini. Yang ini maksud saya. Kita bisa pakai ini. This wherever two things are equal gitu. Jadi jika variabel 1 ini sama dengan kita mendapatkan global, misalnya di saat kita klik button 1 nih, kita itu kan akan mendapatkan global length 1. Maka jika variabel 1 sama dengan yang kita dapat di saat kita mengeklik button 1, maka dia akan memanggil ini dan melakukan ini gitu. Nah, ini dapatnya itu di teks di sini. Nah, kita tinggal tarik saja sini. Sebenarnya bahasa yang bisa di MIF Inventor ini cukup banyak ya. Karena untuk mendapatkan akses seberapa banyaknya itu saya masih belum tahu. Jadi yang bisa saya pakai hanya bahasa Spanyol dan bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Itu aja sih sebenarnya. Nah, yang ini tadi sudah saya jelaskan ya, di variabel, di get ini, get global, dia bisa pas kita tarik di sini nih, kita bisa cari nih. Nah, dapat global length. Global length ini mana? Yang ini adalah global length yang sudah kita tetapkan tadi. Begitu. Oh, no. Oke, itu aja sih. Kita lanjut saja langsung ke pencobaan aplikasinya. Oh, bagi teman-teman yang masih belum tahu, cara kita mengkonekkan aplikasinya ke HP kita klik sini, connect, kemudian AI Companion,
Nah, jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi yang sudah teman-teman buat, pastikan di HP teman-teman harus ada MIT AI2 Companion di dalam HP-nya. Jika belum, ya silahkan buka Play Store, download. Baru kita bisa scan atau juga bisa menggunakan kode ini. Langsung saja saya scan dulu ya. Oke, saya akan coba saja ya langsung. Saya akan scan QR dulu. Oke, langsung saja saya coba English to Spanish. Hello. Kok tidak ke suara? Sebentar. Hola. Nah, tuh. Hello. Hola. Chicken. Pollo. Kemudian apa ya? Contohnya image. Image. Imagine. Oke, sebentar ya. Coba saya mencari satu kalimat terlebih dahulu. The quick brown fox jumps over the lazy dog. El rapido zorro marin salta sobre el perro perezoso. Oke, jadi berfungsi dengan baik ya semuanya. Sip. Oke, sekian video dari saya pada hari ini. Kiranya bermanfaat. Terima kasih.